Perjalanan malam Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dan menakjubkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW serta sejarah Islam. Dalam video ini, kita akan mengisahkan perjalanan malam yang luar biasa ini, yang tidak hanya memperkuat iman umat Islam, tetapi juga membawa pelajaran spiritual yang mendalam, khususnya tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini akan membawa kita pada perjalanan yang terjadi dalam dua bagian utama. Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Mi'raj, kenaikan beliau ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah ini, kita akan memahami pesan spiritual yang sangat berarti dan mempererat hubungan kita dengan ajaran Islam. Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah berada dalam kondisi yang sangat berat. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, di mana beliau kehilangan dua orang penting dalam hidupnya, Khadijah radhiyallahu anha, istrinya yang setia, dan Abu Thalib, pamannya dan pelindung setia. Dalam masa-masa penuh cobaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan malam sebagai tanda kasih sayangnya, sekaligus penguat keimanan beliau. Pada suatu malam, di saat Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat, datanglah malaikat Jibril. Beliau membangunkan Nabi dan membawakan Burak, makhluk surgawi yang berbentuk seperti kuda putih dengan sayap. Dengan penuh keimanan, Nabi Muhammad SAW menaiki Burak, memulai perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Burak adalah makhluk yang sangat istimewa dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan makhluk duniawi. Dalam berbagai riwayat, perjalanan yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari dapat dilalui hanya dalam sekejap. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW melihat berbagai pemandangan luar biasa. Perjalanan tersebut dipenuhi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW disambut oleh para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka semua berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah, di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi imam. Pertemuan ini menandakan kesatuan misi semua nabi, menyebarkan pesan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, peristiwa ini menegaskan kedudukan istimewa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan pemimpin umat manusia. Setelah selesai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW memulai bagian kedua dari perjalanan ini, yaitu Mi'raj, kenaikan ke langit. Dengan dipandu oleh Jibril, beliau melintasi 7 lapis langit dan bertemu dengan para nabi di setiap tingkat. Langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam alaihissalam, bapa umat manusia, yang menyambut beliau dengan hangat. Langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Yesus, dan Nabi Yahya alaihissalam, Yohanes, yang juga menyambutnya dengan penuh penghormatan. Langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena ketampanan dan kebijaksanaannya. Langit keempat, Nabi Idris alaihissalam menyambut kedatangan beliau. Langit kelima, Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa, menyampaikan salamnya. Langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang dikenal karena perjuangannya menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Langit ketujuh, di sini beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, sebuah tempat ibadah malaikat. Setiap pertemuan dengan para nabi menegaskan pentingnya persatuan ajaran dalam Islam dan menunjukkan posisi Nabi Muhammad sebagai penyempurna misi kenabian.
Perjalanan Nabi Muhammad SAW berlanjut hingga ke Sidrat Al-Muntaha, yaitu Lote Tree of the Utmost Boundary. Pohon ini adalah batas akhir yang mampu dicapai oleh makhluk manapun. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk melaksanakan salat. Awalnya, umat Islam diwajibkan melaksanakan 50 kali salat dalam sehari. Namun, atas permintaan Nabi Muhammad SAW, setelah berkonsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kewajiban tersebut menjadi 5 salat sehari dengan pahala yang sama seperti melaksanakan 50 salat. Pemberian perintah salat ini menekankan pentingnya salat sebagai cara utama untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai pengingat atas kebesarannya. Setelah menerima perintah salat, Nabi Muhammad SAW kembali ke bumi dan pulang ke Makkah. Perjalanan ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, namun penuh dengan peristiwa dan pengalaman luar biasa. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW menceritakan perjalanan ini kepada penduduk Quraisy. Banyak di antara mereka yang meragukan kebenaran cerita ini, bahkan mengejeknya. Namun, sahabat Nabi yang paling setia, Abu Bakar, langsung mempercayai kisah tersebut tanpa ragu, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Perjalanan Isra dan Mi'raj membawa banyak pelajaran penting bagi umat Islam. Kesatuan ajaran para nabi. Semua nabi membawa pesan yang sama, yaitu menyeru kepada tauhid. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menegaskan posisi beliau sebagai nabi terakhir dan pemimpin para nabi. Dur Diza, pentingnya salat. Sebagai kewajiban utama umat Islam, salat adalah hadiah langsung dari Allah yang menjadi penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Keimanan yang tak goyah. Perjalanan ini menguji dan memperkokoh keimanan para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan pelajaran spiritual yang mendalam tentang iman, ketaatan, dan pentingnya salat dalam kehidupan seorang Muslim. Mari kita semua, sebagai bentuk penghormatan atas peristiwa ini, merenungi kehidupan kita dalam menjalankan ibadah salat. Jadikan salat sebagai penanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyemangat dalam menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk mempertebal iman, mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan salat dengan penuh konsistensi.